22. Bolos sekolah. Helmi pagi ini sengaja mengantar Caca dan Chandra berangkat sekolah karena tidak ingin membiarkan Chandra membawa kendaraan sendiri. Dengan sikap percaya diri yang tinggi itu, dia tahu pastinya nanti Chandra merayu Ayunda untuk mengantar pulang sekolah. Kak Helmi padahal sibuk, kenapa malah mengantar kami? Aku bisa bawa mobil sendiri, ujar Chandra. Kamu belum memiliki SIM, akan bahaya jika sembarangan. Selah Helmi. Caca hanya manggut-manggut saja, sebab selama ini kakaknya selalu cuek dan bahkan berandal. Dan kini tiba-tiba aneh saja menyuruh adik-adiknya untuk menjadi anak yang baik. Ca, kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Helmi melirik ke sampingnya. Aku hanya senang saja karena kakak sekarang lebih perhatian padaku. Jawab Caca terharu. Helmi nyengir merasa bersalah. Betapa dirinya selama ini tidak peduli pada adiknya dan malah sibuk dengan dunianya sendiri yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Sesampainya di depan pintu gerbang sekolah, doa Helmi terkabul tepat pada saat itu juga turun Ayunda dari mobil. Hanya saja Ayunda jalan sambil menunduk dan memakai kacamata hitam. Ca, itu Ayunda kan? Kenapa dia aneh sekali? Tanya Helmi. Entahlah, sejak sakit dia menjadi aneh. Sering menangis terus. Jawab Caca yang tidak ingin membongkar rahasia cinta Ayunda sekalipun itu dengan kakak kandungnya sendiri. Ayunda sakit? Pekik Helmi. Iya, di tengah konser kemarin itu loh. Kalau gitu aku keluar dulu ya, Kak. Terima kasih karena sudah mau mengantar, tapi katanya sekarang sudah baikan. Balas Caca. Oh, jawab Helmi mulai tidak fokus. Sampai 10 menit kemudian Helmi masih berada di dalam mobil dan tidak bergerak sama sekali. Dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba menjadi tidak semangat untuk bekerja padahal siang ini ada banyak kerjaan yang harus diurus. Dengan iseng Helmi membuka Instagramnya, dia melihat status Ayunda dan mulai berpikir. Apakah Ayunda menyukai Nathan? Kenapa di balik ucapan, selamat ada makna yang menyeratkan sesuatu untuk ikhlas melepaskan? Gumam Helmi. Helmi sangat tahu jika gadis yang dicintainya itu begitu dekat dengan Nathan. Masa iya kalau Ayunda menyukai Nathan? Batin Helmi penasaran. Helmi menjadi frustasi, dia sangat penasaran, tapi jika bertanya pada adiknya, tentu saja tidak akan mendapat jawaban apapun. Di sisi lain, Ayunda duduk lemas dan menyandarkan kepalanya di meja belajarnya. Dia sudah belajar ikhlas, tetapi tetap saja belum bisa memulihkan semangatnya. Ayunda, apakah kamu yakin sudah sehat? Bagaimana jika kita istirahat di UKS saja? Tawar Caca. Tidak, aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit lelah. Kalau aku ke UKS nanti ketinggalan pelajaran. Balas Ayunda. Tak lama kemudian ponsel Caca berbunyi, dia pun segera mengangkatnya. Ada apa, Kak? Buruan bilang sebentar lagi mulai jam pelajaran aku harus menonaktifkan ponselku. Pagi ini ada launching pembukaan hotel baru Papa yang ada di pinggir pantai. Apakah kamu mau ikut? Kamu bisa ajak Ayunda? Bolos sehari saja. Ih kakak, baru pagi ini bilang untuk rajin belajar, malah sudah mengajarkan bolos. Ayo dong tolong kakak, daripada kakak bertemu dengan si itu tuh, malas sekali.
Kalau ada kamu, nanti kamu yang menemaninya. Aku bayar deh kamu. Walah, jadi niat yang sesungguhnya untuk menjadikan aku tameng, agar kakak tidak menemani calon tunangan ya. Hus, aku nggak mau ya. Buruan kamu keluar mumpung belum bel masuk. Sekalian ajak Ayunda ya. Hei, ngajak Ayunda bolos. Jangan harap dia mau. Aku mau, Caca ayo kita segera keluar. Nah, Ayunda mau kan? Tapi lebih baik minta izin saja daripada nanti dihukum. Iya. Caca segera menutup teleponnya, melirik ke arah temannya yang aneh. Ayunda, kamu yakin mau bolos sekolah? Apa kamu tidak takut? Tanya Caca memastikan. Iya, lagian kalau sekolah aku juga tidak bisa konsentrasi. Balas Ayunda. Haf, makanya aku tidak mau jatuh cinta. Karena akan berakhir seperti ini, ya sudah kamu keluar dulu menemui Kak Helmi. Aku minta izin ke guru dulu untuk menemani kamu ke UKS, karena kamu sakit. Ucap Caca khawatir. Iya, terima kasih, Caca. Kamu sahabat aku yang paling baik. Balas Ayunda merangkul adiknya Helmi erat. Buruan keluar, kalau gurunya sudah masuk malah nanti tidak percaya kamu sakit. Bujuk Caca. Aku memang sakit kok, sakit hati. Tawa Ayunda berlalu duluan meninggalkan Caca. Ayunda berjalan setengah berlari, dia sendiri tidak tahu kenapa begitu nekat bolos sekolah. Ini adalah hal yang baru pertama kali dia lakukan. Sesampainya di gerbang, dia melihat sosok Helmi yang tengah menunggu di dalam mobilnya. Ayo masuk, ajak Helmi. Iya, Kak. Caca mana kok belum terlihat? Dia sedang minta izin dulu. Balas Ayunda. Ayunda memilih duduk di kursi belakang. Setelah masuk dia malah melamun. Ayunda, biasanya kamu selalu ceria. Kenapa hari ini murung terus? Tanya Helmi. Tidak apa-apa, Kak. Hanya sedang lelah saja. Jawab Ayunda berasalan. Anak kecil seperti kamu lelah kenapa? Nanti setelah kamu dewasa, apalagi kalau sudah bekerja malah akan mendapat tekanan lebih banyak. Jadi di usia kamu ini sebaiknya memanfaatkan kesempatan untuk belajar, menikmati hidup, karena nanti tidak akan ada banyak waktu untuk bersantai. Jangankan senang-senang, kadang tidur siang saja tidak ada waktu. Ujar Helmi. Jadi dewasa tidak enak ya? Gumam Ayunda menatap kosong ke jendela. Beberapa saat kemudian Caca berlari menyusul ke mobil. Gadis itu tertawa lebar membuat Helmi dan Ayunda merasa heran. Kamu kenapa? Tanya Helmi heran. Si Chandra baru pertama kali masuk sekolah, sudah mau ikut bolos. Ya aku tinggal saja. Jawab Caca masih belum bisa berhenti tertawa. Dia ini, sudah aku duga memang tidak berniat sekolah. Dengus Helmi kesal. Untung saja dia cerdas, makanya bisa sesuka hati. Gumam Caca. Tapi sayang Chandra tidak satu kelas dengan kita ya. Alangkah bagusnya jika bisa sekelas. Keluh Ayunda. Kamu menyukai Chandra? Tanya Helmi kaget. Iya, dia lucu dan menyenangkan. Kalau ada dia pasti lebih ramai. Balas Ayunda. Seandainya Chandra menyatakan cinta padamu, apakah mau diterima? Tanya Helmi menahan napas. Ih, Kak Helmi ini apaan?
Aku kan SMA saja belum lulus, mana boleh pacaran. Yang aku maksud suka itu sebagai teman, bukan yang lain. Sergah Ayunda. Helmi langsung tertawa. Dia sangat senang karena Ayunda tidak ada pikiran untuk pacaran. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kalian pasti akan suka, ucap Helmi riang. Hari ini memang ada acara pembukaan hotel miliknya yang baru, berada di dekat pantai. Akan sayang jika tanpa mengajak Ayunda. Dia sangat senang, sebab tanpa diduga Ayunda akan langsung setuju. Sesampainya di tempat tujuan, Ayunda dan Caca langsung berlarian menuju ke pantai. Ah, dasar pada bocil, gumam Helmi. Kak, aku mau main dulu ya, pinta Caca. Iya deh, tapi memangnya tidak mau ikut acara pemotongan pita? Tawar Helmi. Amels, aku dan Ayunda akan menyusul saat acara makan saja, tolak Caca. Kau ini, dengus Helmi melirik ke arah Ayunda baru pergi menuju hotel. Mengenai wanita yang akan dijodohkan itu hanya asal-asalan saja. Sudah sejak jauh hari Helmi menentang, karena memang tidak ingin memberikan harapan palsu. Mumpung hari ini bisa bertemu dengan Ayunda, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dan mengenalnya. Entah kenapa aku masih sangat penasaran, ada hubungan apa dia dan Nesen? Seperti ada sesuatu di antara mereka. Walau Nesen sudah menikah, tapi aku tahu Nesen dulu bagaimana saat mengejar Ayunda. Batin Helmi tertawa sendiri, karena pada akhirnya bisa sebucin ini dengan gadis seusia adiknya sendiri.